Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam berjumpa kembali di dalam kasih Kristus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, memelihara hidup kita, dan juga menjaga kehidupan kita hingga sampai saat ini. Saya mengucapkan selamat berbakti untuk semua jemaat GKR Kota Damai, baik yang ada di Trosobo maupun yang ada di Krikilan, maupun yang ada di Legundi, maupun yang ada di Pasinan, maupun yang ada di Uringinanom, dan juga tidak lupa yang ada di Kota Damai, maupun yang ada di Perumahan Lotus Uringinanom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan yang begitu nyata dalam hidup kita hingga sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara sekalian untuk kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini, karena pertolongan, anugerah, dan kasih dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara hidup kami Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan iman kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, beri kami pengertian dan hikmat sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11 dengan tema bagi kita pagi hari ini yaitu kehadiran Yesus adalah solusi persoalan hidup. Kehadiran Yesus adalah solusi persoalan hidup. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang tidak baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baik, demikian firman Tuhan yang sudah saya bacakan. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini, persoalan, masalah, pergumulan maupun badai kehidupan ini menjadi suatu bagian dalam hidup ini.
Bahkan pengalaman-pengalaman mengenai masalah dan persoalan ini kita tidak bisa hindari. Kita tidak bisa menghindar daripada persoalan ataupun masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Masalah ataupun persoalan itu terkadang datang tidak kita sangka, terkadang kita tidak duga, terkadang kita tidak bisa pikirkan, maupun bahwa persoalan masalah itu datang kita tidak undang saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang pengusaha, dia punya pelanggan yang begitu baik, yang begitu akrab dengan seorang pelanggan, dan dia meminjamkan uang terserah berapapun besarnya, dia pasti percaya. Tapi satu ketika seorang pelanggan ini meminta ataupun meminjam utang ataupun meminjam duit kepada pengusaha ini, dengan tenang, dengan baik pengusaha memberikannya. Tetapi kenyataannya dengan tidak disangka-sangka, suatu modal yang besar yang diberikan kepada pelanggannya, dia kabur membawanya entah kemana, bahkan dia ditipu. Saudara, tidak disangka, tidak bisa dipikirkan. Dan kemudian saudara-saudara, seorang pasangan yang sudah ingin menikah dalam waktu dekat 1 bulan, tetapi tiba-tiba pasangan laki-laki itu menerima suatu foto di WhatsApp yang tidak dikenal, yaitu foto pasangannya, yaitu bersama dengan laki-laki lain. Saudara, suatu problem, suatu masalah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rencana, harapan, bahkan pekerjaan bisnis yang sudah diprogram, saudaraku, itu dirancang dengan baik. Tetapi pada tahun 2020 ini, keadaan tidak bisa disangka bahwa COVID-19 akan mengacaukan seluruh harapan, mengacaukan seluruh pekerjaan, mengacaukan seluruh apa yang kita sudah impikan dalam hidup ini. Karena COVID-19 ini, orang-orang banyak di PHK, tidak punya pekerjaan lagi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi ataupun kebutuhan di dalam kehidupan ini. Saudaraku, dalam sebuah acara pernikahan, kemudian mempelai dan semua tamu-tamu boleh menikmati acara tersebut, bersukacita, bersukaria. Karena apa? Mereka boleh menikmati acara dengan baik. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah acara pernikahan tersebut, maka terjadilah sesuatu yang tidak disangka dan tidak diduga, saudara, yaitu bahwa makanan itu habis, makanan itu kurang begitu banyak, dan stok kekurangannya itu tidak ada yang dipersiapkan, menimbulkan suatu masalah yang tidak pernah disangka, saudara-saudara. Untuk itulah saudara-saudara, masalah dalam kehidupan ini terkadang kita tidak bisa pikirkan, datang tidak diundang, saudara-saudara, tidak disangka-sangka. Begitu pula dengan perikop yang sedang kita bahas pada saat pagi hari ini, yaitu mengenai perkawinan di Kana. Apa yang sedang terjadi di sana, yaitu suatu masalah, persoalan yang tidak disangka-sangka, yaitu bahwa pesta tersebut akan mengalami, bahkan mengalami yang namanya kehabisan anggur. Habis anggur, saudara, ini menjadi suatu konflik, menjadi suatu masalah yang sedang terjadi, mungkin mempelai tidak disangka. Bahkan tadi dikatakan di dalam ayat 9 tersebut bahwa mempelai itu laki-laki tidak tahu dari mana asal daripada anggur tersebut. Artinya di sana itu dia tahu, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hal-hal seperti ini, sesuatu masalah yang terjadi datang dalam kehidupan ini, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa mengelak lagi, saudara-saudara. Kalau kita bisa melihat di sana itu
perkawinan di Kana itu bahwa anggur yang kurang tersebut, ya, anggur yang kurang tersebut itu menjadi suatu apa? Menjadi suatu hidangan ataupun sesuatu yang dipersiapkan oleh mempelai ataupun pesta di dalam setiap acara. Anggur itu merupakan sesuatu minuman yang wajib disediakan, yaitu bagi adat ataupun tradisi Yahudi. Bagi mereka bahwa anggur itu melambangkan apa? Semangat, melambangkan apa? Sukacita, melambangkan apa? Sesuatu hal yang sangat-sangat besar bagi mereka untuk dinikmati. Itu anggur, saudara-saudara. Karena apa? Anggur ini mempunyai apa? Nilai ekonomis, mempunyai nilai sosial, mempunyai nilai kebudayaan, maupun mempunyai nilai religius yang sangat tinggi. Untuk itulah ketika kehabisan anggur dalam suatu pesta tersebut, itu menjadi satu masalah yang sangat besar, masalah yang sangat serius yang sedang dihadapi di dalam pesta perkawinan di Kana tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka kekurangan anggur, ya tentunya bisa terjadi, saudara-saudara. Karena apa? Karena pesta nikah berlangsung selama 1 minggu. Kalau kita bisa melihat dari tradisi-tradisi Yahudi dalam Kejadian 29 ayat 27 maupun Hakim-Hakim 14 ayat 5. Dan juga diceritakan di sana bahwa kemungkinan besar juga mereka itu bukan orang kaya. Jadi kemungkinan besar bahwa anggur bisa kekurangan pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku, pengalaman-pengalaman seperti ini tentu harus kita sadari dalam kehidupan ini. Bisa saja terjadi dalam hidup saya. Bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja terjadi kapan saja. Bisa jadi terjadi, tidak bisa kita pikirkan, saudara-saudara. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu kita bisa lihat menjadi suatu pedoman, menjadi suatu langkah-langkah yang perlu kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Ketika persoalan-persoalan tersebut datang dalam kehidupan ini, yang pertama yaitu mengundang Yesus di dalam kehidupan kita. Mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Ayat 2 berkata demikian. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus juga dan murid-muridnya diundang di pesta perkawinan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata diundang di sana itu berarti diminta untuk hadir. Kata diundang di sana berarti diharapkan kehadirannya. Kata diundang di sana berarti dibutuhkan kehadirannya. Ya, kalau kita bisa melihat di sana mengapa diundang? Ternyata bahwa mereka masih ada relation ataupun mereka masih kerabat. Dikatakan di sana tadi itu bahwa ibu Yesus juga turut di sana. Sehingga Yesus dan murid-muridnya pun turut diundang juga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengundang Yesus dalam kehidupan ini tentu sangat perlu dalam hidup kita. Mengundang Yesus itu dalam keluarga kita, dalam hidup kita, ada menjadi satu langkah awal. Satu langkah awal untuk apa? Untuk kita bisa mengalami, yaitu perkara yang besar dari Tuhan. Untuk kita bisa mengalami perkara kemenangan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, jangan lupa kita untuk mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Karena apa? Kehadiran Yesus pasti mendatangkan pertolongan. Kehadiran Yesus pasti mendatangkan kemenangan dalam kehidupan ini. Mengundang Yesus berarti kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Mengundang Yesus berarti kita membiarkan Tuhan mengontrol kehidupan kita. Dan juga mengundang Yesus berarti kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena apa? Ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengundang Yesus, kita tahu, kita ingat bahwa dialah pencipta kita.
Bahwa mengundang Yesus kita tahu bahwa dialah yang memelihara hidup kita. Kita tahu bahwa ketika kita mengundang Yesus, dialah yang mengontrol kehidupan kita, bahkan senantiasa menyertai kehidupan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa kemanapun kita melangkah, kemanapun kita, dimanapun kita berdiam, dan kapan saja pun dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, jangan lupa mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, jangan mendesak ataupun memaksa Tuhan. Jangan mendesak atau memaksa Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Karena mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa maksud daripada Maria dengan kata-kata ini? Maria tahu siapa Yesus. Maria mengenal Yesus. Dan Maria menghendaki supaya apa? Supaya Yesus melakukan mujizat pada saat itu, di mana mereka sedang mengalami yang namanya kehabisan anggur. Dia mendesak Yesus. Dia supaya Yesus menyatakan mujizatnya pada saat itu. Menyatakan diri, dalam arti menyatakan diri sebagai Mesias dalam hidup itu pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, hal ini menjadi sesuatu hal unsur pemaksaan terhadap Yesus, ataupun mendesak Yesus, suatu desakan kepada Yesus, ataupun ini menjadi suatu hal bahwa Maria sedang mengatur Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-7 juga ayat 3 sampai 6 juga menunjukkan bahwa saudara-saudara Yesus juga saat itu mendesak dia, mendesak Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 3, maka kata saudara-saudaranya kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ayat 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampaklah dirimu kepada dunia. Saudara, ini merupakan sesuatu desakan-desakan yang tidak baik terhadap Tuhan. Saudaraku, kita jangan memaksa Tuhan. Kita tidak boleh mengontrol Tuhan. Bahkan tidak bisa, saudara-saudara. Nah, kita tidak bisa mendesak, memaksa, ya, karena apa? Karena bukan kita seharusnya yang berdaulat, bukan kita yang berkuasa, saudara-saudara. Yesus yang berkuasa. Oleh karena itu kita tidak perlu memaksa ataupun mendesak Tuhan dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan kita. Nah, coba kita perhatikan lagi. Apa yang menjadi jawaban Yesus kepada Maria pada saat itu? Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa kata ibu di sini sebenarnya bukan merujuk kepada ibu kandung. Kata ginai dalam bahasa Inggris, woman, atau bahasa Indonesianya perempuan, nyonya, ya. Jadi Yesus pada saat itu tidak mengatakan ibu seperti yang dikatakan di dalam ayat 3, ayat 5 dan 12, yaitu mother, ibu kandung. Ya, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mau apakah engkau daripadaku, ibu? Ya, ini menunjukkan suatu ketidaksenangan.
Ini menunjukkan suatu ketidaksenangan Yesus terhadap Maria atas perkataannya itu. Artinya di sini Yesus juga ingin memberitahukan kepada Maria bahwa Yesus punya otoritas untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan bahwa Maria tidak punya otoritas apapun terhadap Yesus. Ya, sekalipun bahwa antara Yesus dengan Maria adalah hubungan yang sangat dekat, yaitu ibu dengan anak. Tetapi Maria tidak punya otoritas untuk memaksa Tuhan. Maria tidak punya otoritas untuk mengatur Tuhan. Nah, sama seperti kehidupan kita, saudara-saudara, kita tidak bisa mengatur, mengontrol Tuhan dalam kehidupan ini. Karena apa? Tuhanlah yang punya otoritas. Maka jawab Yesus, kemudian dikatakan di sana itu, maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku, kairos, kesempatan belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ya, maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Nah, ini saya ambil di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-6, karena ada sesuatu kesinambungan ataupun yang sama seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Ya, hal ini sama, waktuku belum tiba. Artinya di sana, saudara-saudara, ternyata bahwa waktu kita itu bukanlah waktunya Tuhan, atau waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Nah, saudara-saudara, ketika Maria menginginkan saat itu untuk Yesus mengadakan mujizat, keinginan daripada Maria waktu saat itu juga supaya diadakan mujizat dengan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Namun waktu Tuhan belum saat itu untuk menyatakan Mesias. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Pasti selalu waktu yang terbaik. Ya, kalau kita bisa melihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata di sana itu, untuk segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara-saudara, hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan ini yaitu, ingat saudara-saudara, jikalau pertolongan Tuhan itu belum nyata, jikalau pertolongan Tuhan belum waktunya, artinya belum waktunya Tuhan, belum saatnya Tuhan untuk menolong kita, untuk mendatangkan mujizat. Jangan sampai paksa Tuhan, tetapi teruslah berharap akan perbuatannya, pertolongannya sampai Tuhan nyatakan. Berharap. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia itu apalah daya hingga kita bisa mengontrol ataupun memaksa mengatur Tuhan. Tidak bisa, saudara-saudara. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, hal yang ketiga yaitu belajar tahu diri. Belajar tahu diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 maksud saya, berkata di sana, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar tahu diri. Belajar tahu diri siapa hidup kita di hadapan Allah. Belajar mengintrospeksi diri, siapa kita, apalah daya kita di hadapan Tuhan, sehingga kita mengatur Tuhan. Oleh karena itu, yang ketiga itu belajar tahu diri, saudara-saudara. Dan mengapa pada akhirnya Yesus memenuhi keinginan Maria? Bukan karena Yesus menyatakan Mesias, dia sebagai Mesias, bukan. Tetapi Yesus mengadakan mujizat tersebut untuk kebutuhan daripada
pesta pernikahan tersebut, untuk mencukupi kebutuhan pesta pernikahan tersebut. Bukan karena suatu permintaan Maria yang keliru tadi, supaya Tuhan Yesus menyatakan dia sebagai Allah ataupun Mesias. Bukan, tetapi Yesus mencukupkan anggur yang dibutuhkan pada saat itu karena suatu kebutuhan yang mendesak bagi acara pesta tersebut. Nah, itulah saudara-saudaraku, ada perubahan hidup yang ditunjukkan oleh Maria. Ketika Maria ditegur, karena ia sebagai ibunya sendiri mengharapkan pertolongan dari Yesus dengan harapan yang keliru, dia sadar dan dia merubah sikapnya. Dan kemudian di dalam ayat 5, Maria itu menerima teguran dengan lemah lembut. Sekalipun dia ditegur oleh Tuhan Yesus, tapi ada satu hal yang baik kita lihat dari Maria, yaitu bahwa dia masih mengharapkan pertolongan Yesus. Masih mengharapkan pertolongan Yesus. Maka di dalam ayat 5 tersebut, kita perhatikan di sana, dia hanya sebagai orang percaya dan Tuhan Yesus menerima permohonannya tersebut. Dia datang sebagai orang percaya, ya, dan Yesus menerima permohonannya tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita juga bisa melihat bahwa Yesus sangat menghargai ketabahan dan kesabaran setiap orang-orang yang terus berharap kepadanya, sama seperti Maria tadi. Ya, sekalipun dia ditolak tadi karena permintaan yang keliru, tetapi dia bersabar, masih tetap mengharapkan suatu yang baik daripada Tuhan. Sama dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Jikalau kita mungkin saat-saat yang kita harapkan ada pertolongan, Tuhan belum menyatakan, nantikan pertolongan Tuhan, sabar, Tuhan akan menyatakannya nantinya. Dan kemudian saudaraku yang dikatai oleh Tuhan, ya, Maria bersikap tunduk, ya. Maria bersikap tunduk dengan memberikan perintah kepada pelayan-pelayan. Ketika dia sudah menyadari tadi, sudah saya salah, tapi dia masih percaya bahwa Tuhan nanti akan melakukan suatu perkara yang baik bagi acara pesta ini. Sehingga dia mengatakan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus nanti kepadamu, tolong lakukan dengan baik. Dia bersikap tunduk dengan memerintahkan, dengan iman dan dengan kepercayaannya, Tuhan akan melakukan perkara yang baik bagi persoalan yang sedang terjadi pada saat itu. Sama dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ketika kita datang sebagai orang percaya, beriman kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, percaya dengan suatu kesabaran bahwa nantinya akan Tuhan lakukan suatu pekerjaan yang baik bagi saya dan saudara sekalian. Amin. Baik, yang terakhir, yang keempat, yaitu ketaatan, ketundukan. Ketaatan ataupun ketundukan mendatangkan mujizat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-7 Yesus menyuruh mengisi semua tempayan itu dengan air sampai penuh. Kalau kita bisa lihat ini menjadi suatu hal perintah yang tidak masuk akal. Ini menjadi suatu perintah yang tidak masuk akal, saudara-saudara, tidak bisa kita pikirkan. Tetapi ini menjadi suatu ujian. Pada saat perintah itu ditaati, mujizat itu pun terjadi. Pada saat perintah itu ditaati, maka mujizat itu pun terjadi, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Allah, jangan menolak firman Tuhan. Sekalipun itu sukar rasanya dalam kehidupan ini, tapi lakukan dengan baik, dengan tulus, dengan suatu pengharapan yang daripada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita banyak melihat dari suatu kisah-kisah di dalam Alkitab, kita bisa melihat orang buta yang sejak lahirnya Tuhan hanya menyuruh, pergilah ke kolam Siloam. Suruh dia pergi ke kolam Siloam. Matanya menjadi melek, saudara-saudara. Dan kemudian suatu hal lagi, anak pegawai istana. Nah, Tuhan, tolonglah, anakku sudah hampir mati. Yesus hanya jawab, pergilah, anakmu tidak mati, anakmu hidup, anakmu selamat.
Suatu hal yang tidak bisa kita pikirkan, suatu hal yang tidak masuk akal. Lazarus dibangkitkan, dan kemudian kita bisa melihat bahwa Lazarus itu sudah mati 4 hari. Tetapi Yesus bangkitkan. Saudara, hal yang tidak masuk akal. Mungkin Tuhan izinkan dalam kehidupan ini untuk kita lakukan, di mana kita sedang diuji iman kita. Ada satu hal, ketika kita mau bersabar menunggu dengan suatu harapan dan iman, maka akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Baik saudara-saudara, ayat 9 dikatakan di sana itu bahwa ketika ada ketaatan, ada ketundukan, ada suatu pengharapan di dalam perkataan Yesus, maka apa yang terjadi? Yaitu air berubah menjadi anggur. Air itu berubah menjadi anggur, saudara-saudara. Ingatlah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu karena suatu ketaatan, ketundukan iman yang begitu mendalam terhadap Yesus. Terhadap Yesus, akhirnya Yesus mengadakan suatu perubahan, yaitu perubahan itu adalah mujizat Yesus. Perubahan itu adalah pertolongan Yesus. Perubahan itu adalah kemenangan dari Yesus. Perubahan itu adalah kesembuhan dari Yesus. Dan perubahan itu adalah perbuatan Tuhan Yesus. Perubahan itu adalah bahwa ada bukti kuasa Yesus yang sedang bekerja. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita dalam kehidupan ini kita bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman kita dalam menghadapi situasi-situasi persoalan masalah kehidupan ini. Alamilah mujizat kuasa Yesus dan perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kami boleh berjalan terus bersama dengan Yesus. Kami boleh mengiring Yesus di dalam situasi-situasi yang genting sekalipun, situasi-situasi yang sulit sekalipun Tuhan. Kami percaya ketika Yesus hadir dalam kehidupan kami, maka Yesus menjadi solusi dalam setiap persoalan hidup kami. Ketika kami boleh mengundang Yesus hadir dalam kehidupan ini, kami tidak pernah takut lagi Tuhan, karena Yesus akan mendatangkan mujizat. Tuhan menyatakan perbuatan yang ajaib dalam setiap apapun yang kami alami, dalam setiap pengalaman-pengalaman kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKR Kota Damai. Tuhan berkati keluarga, pekerjaan, serta lindungi senantiasa. Dan juga Tuhan, Engkau menjagai senantiasa seluruh jemaat GKR Kota Damai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Jokowi Tuhan. Tuhan tolong pakai beliau Tuhan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang bijaksana dalam menghadapi situasi COVID-19 ini ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, para tenaga-tenaga medis yang berjuang di garda terdepan Tuhan untuk menangani setiap orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Tuhan pakai mereka Tuhan. Tuhan lindungi mereka. Tuhan jagai mereka Tuhan. Tenaga-tenaga medis maupun dokter Tuhan, perawat-perawat, bidan-bidan, dan rumah sakit Tuhan jagai senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan akan menjadi suluh terang bagi setiap langkah-langkah hidup kami ini. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.